mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan dirinya terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Pemirsa, Budi Ari diperiksa selama 2 jam namun enggan menjawab terkait berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Tapi Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Sebelumnya, polisi menangkap 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online, termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dari Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi mengancam akan menembak seorang karyawan toko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial dan kini sang oknum polisi tengah diperiksa propam.
Viral di media sosial, seorang pria tengah marah-marah ke salah seorang karyawan di sebuah toko di Kota Tebing Tinggi Senin 16 Desember kemarin saat hendak membeli lampu Natal. Bahkan pria tersebut sempat mengancam akan menembak sang karyawan. Ya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Cok, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Cok, ngomong lagi. Ngomong, Cok. Sebelum keluar dari toko, pemilik usaha yang tengah merekam peristiwa itu menanyakan maksud perkataan ancaman dari sang pria. Akibat peristiwa itu, pelaku yang merupakan seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Serdang Bedagai kini tengah diperiksa Propam di Polres tempatnya bertugas. Dapat kami jelaskan bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Diketahui sebelumnya pelaku marah-marah kepada karyawan toko karena pelaku meminta KTP sang karyawan, namun hal tersebut ditolak. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sani Hasibuan iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat eksekusi sebuah hotel bintang 4 di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang dari termohon menggadang petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka melarang petugas masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara jurusita, polisi, dan sekelompok massa yang menghalangi proses eksekusi. Tak hanya itu, sekelompok orang tersebut juga mengunci hotel dari dalam dan memblokade akses masuk petugas. Petugas jurusita terpaksa memecahkan pintu kaca hotel untuk bisa masuk ke dalam hotel. Setelah melakukan upaya panjang, petugas kepolisian dan jurusita berhasil masuk ke dalam hotel dan langsung melakukan pengosongan. Menurut pemenang lelang, pihak hotel gagal bayar selama beberapa tahun terakhir. Ya, karena dia macet gak bayar. Ke pihak Bank Victoria. Jadi sebetulnya sudah 1 tahun lalu mereka udah macet. 2 tahun yang lalu macet. Nilai berapa? Macetnya saya nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah kita lelang kira-kira harga 217 M lah. Sementara itu, pihak hotel meminta proses hukum yang sedang berjalan dihormati dengan menunda eksekusi. Yang perlu kita sampaikan ini, itu marilah kita hormati proses yang berjalan. Di samping itu kita harus mengutamakan rasa kemanusiaan. Di dalam sini sekarang bekerja 120 karyawan aktif. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, pemenang lelang berhak atas bangunan hotel bintang 4 ini serta lahan seluas 8.000 meter persegi. Dari Surabaya, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengguna narkotika jenis sabu ditangkap saat polisi menggerebek kampung narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi juga menyita berbagai barang bukti narkoba dan senjata tajam. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat Kamis sore menggerebek kampung narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba berupa 21 gram narkotika jenis sabu, berbagai alat isap atau bong, puluhan korek api, 4 senjata tajam jenis celurit, dan alat timbangan digital. Selain itu, polisi juga menangkap 31 orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Yang mendapatkan hasil mengamankan 31 orang yang terindikasi
cek urin positif dan juga 3 paket sabu dengan 3 paket benda yang diduga sabu yang dengan berat perkiraan sekitar 21 gram. Hingga kini para pelaku termasuk barang bukti disita dan masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga Durensawit, Jakarta Timur berhasil menangkap basah seorang pengedar narkoba jenis tembakau sintetis. Pelaku kepergok usai mengambil narkoba di depan rumah warga. Remaja berinisial AD ditangkap warga saat mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jalan Buaran 2, Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menyita 1 paket narkoba yang baru diambil di sela-sela batu di depan rumah warga. Transaksi narkoba ini dikenal dengan sistem tempel atau pengedar dan pembeli narkoba tidak harus saling bertemu. Penangkapan bermula ketika pelaku bersama temannya mendatangi lokasi. Sebelumnya ia sudah janjian melalui media sosial. Warga yang curiga langsung menangkap pelaku sementara rekannya melarikan diri. Uber pas banget dia lagi ngambil. Kagak sempat ngambil, keburu kabur. Oh, yang satu lagi kabur, yang satu lagi kabur, yang satu lagi lari. Tadi yang diambil apaan? Katanya sih tembakau gorila, Pak. Tembakau gorila itu. Bersama barang bukti, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi juga masih memburu rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur. Kecelakaan yang diduga disebabkan salah satu pengemudi hilang konsentrasi ini mengakibatkan 3 kendaraan diantaranya rusak parah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di kilometer 1200 ruas tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis sore. Dari 6 kendaraan yang terlibat, 3 diantaranya mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian depan dan belakang mobil yang ringsek. Sejumlah pengemudi mengatakan kecelakaan berawal saat kendaraan paling belakang tiba-tiba menabrak mobil di depannya saat kondisi jalan padat. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pemirsa, sejumlah mobil mewah terekam ikut balap liar di Tol Serpong Balaraja, Tangerang Selatan, Banten. Inilah video viral aksi balap liar yang dilakukan 2 mobil mewah di Jalan Tol Serpong Balaraja, Tangerang Selatan. Terlihat sejumlah minibus lainnya juga terlibat, menutup seluruh ruas jalan tol arah Balaraja. Usai viral, polisi menangkap para pelaku beserta mobil yang dikemudikannya. Polisi mengimbau para pengguna jalan tol untuk tidak melakukan aksi balap liar dimanapun. Kemudian mengarah ke 2 unit kendaraan BMW dan kami lakukan pengamanan kendaraan tersebut. Kendaraan kami amankan di Polres Tangerang Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku balap liar dijerat Undang-Undang tentang Kendaraan Bermotor Balapan di jalan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda 3 juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi mengancam akan menembak seorang karyawan toko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial dan kini sang oknum polisi tengah diperiksa propam. Viral di media sosial, seorang pria tengah marah-marah ke salah seorang karyawan di sebuah toko di Kota Tebing Tinggi Senin 16 Desember kemarin saat hendak membeli lampu Natal. Bahkan pria tersebut sempat mengancam akan menembak sang karyawan. Ya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Cok, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Cok, ngomong lagi. Ngomong,
Sebelum keluar dari toko, pemilik usaha yang tengah merekam peristiwa itu menanyakan maksud perkataan ancaman dari sang pria. Akibat peristiwa itu, pelaku yang merupakan seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Serdang Bedagai kini tengah diperiksa Propam di Polres tempatnya bertugas. Dapat kami jelaskan bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Diketahui sebelumnya pelaku marah-marah kepada karyawan toko karena pelaku meminta KTP sang karyawan. Namun hal tersebut ditolak. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah salah seorang warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oknum Polwan diduga mengamuk karena suaminya dilaporkan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa secaba Polri. Inilah video amatir saat oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah Windu Hasibuan. Oknum Polwan ini diduga mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan oleh keluarga Windu Hasibuan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Saat mengamuk, oknum Polwan ini membawa warga ratusan orang. Kalau saya duga, suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Kuning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024, dan apabila tidak masuk maka uang saya dari 350 juta dipotong 30 juta menjadi 320 juta. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta. Artinya ada 90 juta lagi yang tidak dikembalikan. Sementara Kasihumas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono membenarkan adanya aduan warga terkait oknum Polwan yang membuat keributan di rumahnya. Dapat kami sampaikan bahwasanya benar ada kejadian seorang oknum Polwan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga, dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Kini kasus penipuan ditangani Polres Tebing Tinggi, terkait kasus lain ditangani oleh Polrestabes Medan, tempat oknum Polwan ini berdinas. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kalteng membeberkan kronologis kasus pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan Brigadir AKS, oknum anggota Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam menjalankan aksinya, Brigadir AKS dibantu saksi kunci yang kini turut ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Tengah terus mendalami kasus pencurian dengan kekerasan oleh tersangka Brigadir AKS yang menyebabkan korban seorang sopir mobil ekspedisi meninggal dunia dan jasadnya ditemukan membusuk di perkebunan sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Selain dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri, Brigadir AKS kini ditahan di Rutan Polda Kalimantan Tengah bersama seorang saksi kunci berinisial H yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, H berperan membantu Brigadir AKS dalam kasus dugaan pencurian dengan kekerasan ini. Saudara H diajak oleh saudara A pada waktu itu ya, untuk mencari mobil bodong ataupun mobil yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saudara A mengajak saudara H ya, berhenti di kilometer 38 ya. Kemudian saudara H yang memindahkan senpi dari posisi dashboard ke belakang kursi tengah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
pada saat melakukan kegiatan, setelah melakukan kegiatan saudara H membantu membuang mayat di parit di kebun sawit. Sebelumnya istri dari tersangka H, Yuliani, membantah keterlibatan suaminya dalam kasus tersebut. Menurut Yuliani, suaminya juga termasuk korban yang bekerja sebagai sopir yang diminta tolong mengantarkan pelanggan. Suamiku di sini kan termasuk korban. Suamiku cuma jasa. Suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantarkan karena memang itu kerjaannya. Sementara itu, kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu telah menjadi atensi dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 pun mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Tengah atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Brigadir AKS. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mahasiswa ditangkap usai mengedarkan uang palsu dengan modus berbelanja di kios warga. Petugas menyita 19 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang digunakan oleh pelaku untuk berbelanja. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pengedar uang palsu di Desa Ambololi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Kendari ditangkap usai berbelanja di salah satu kios dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 agar pelaku mendapatkan uang kembalian berupa uang asli. Tersangka mengaku telah melakukan tindakan ini sebanyak 5 kali dengan alasan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka membeli itu hari Minggu, uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna. Jadi di mana dia pakai kertas HVS F4 difotokopi dengan 2 uang Rp100.000 sebanyak 19 lembar. Polresta Kendari masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mencari pelaku lain dan barang bukti tambahan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, pemirsa, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Serius? Pemirsa, inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan juga staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 barang bukti, diantaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, tetapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan juga surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi kebetulan untuk artinya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun mata uang rupiah. Emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan dirinya terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Pemirsa, Budi Ari diperiksa selama 2 jam namun enggan menjawab terkait berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.
Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Sebelumnya, polisi menangkap 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online, termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdiji, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dari Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kembali terjadi seorang pengendara motor yang berboncengan menerobos perlintasan kereta api Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, pemotor pun nyaris tertabrak kereta yang melaju kencang di jalur ganda tersebut dan viral di media sosial. Dua orang yang berboncengan sepeda motor menerobos pintu perlintasan kereta api di kawasan perbatasan Kota Bandung Cimahi, Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemotor ini nekat melintasi rel usai kereta lokal yang mengarah kepada Larang Cicalengka melintas, meski palang pintu masih tertutup. Tak disangka, di saat yang bersamaan muncul kereta feeder dari arah sebaliknya, Bandung pada Larang hingga nyaris tertabrak. Kejadian ini membuat geram warga sekitar.
PT KAI Daop 2 Bandung menyebut angka kecelakaan akibat terserempet kereta tahun 2024 mencapai belasan kali dan menimbulkan banyak korban tewas maupun luka berat. Sudah terjadi sebanyak kurang lebih 18 kali kejadian dengan korban meninggal 7 dan luka berat 8. Di wilayah Bandung Raya? Untuk seluruh kota Bandung, untuk seluruh Daop 2 Bandung. Dengan kejadian yang sangat cukup tinggi. KAI Daop 2 Bandung mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas terutama di perlintasan kereta api agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Enam petugas terluka akibat truk damkar menabrak pohon di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga kecelakaan akibat menghindari tabrakan dengan minibus. Petugas mengevakuasi mobil damkar yang tersungkur usai menabrak pohon di Jalan Raya Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Sementara 6 petugas damkar terluka hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Peristiwa berawal saat damkar menuju lokasi kebakaran dan melaju dari arah Pegadegan menuju kawasan Kelapa II. Di tengah perjalanan, damkar berpapasan dengan minibus dan berusaha menghindari benturan. Naas, truk damkar mengalami slip hingga terjadi kecelakaan. Akhirnya mobil kita menghindar dengan kapasitas air yang banyak karena ada berita kebakaran, jadi kita menghindari nabrak pohon. Ada korban juga nggak, Pak? Korban luka-luka, jiwa nggak ada. Berapa orang, Pak? Ada sekitar 6 orang. Jadi petugas itu, Pak? Petugas damkarnya? Petugas damkar. Kasus kecelakaan tunggal mobil damkar ini pun kini dalam penanganan petugas Polsek Kelapa II. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi berlangsung selama 6 jam. Pak, gimana Pak hasilnya? Bisa jelaskan pada hari ini pertemuannya kan oleh pihak keluarga Pak Rauf. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jack Pradono Handoyo mengatakan mediasi menghasilkan 3 kesepakatan, yakni akan menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan selama 2 minggu, menjaga privasi masing-masing, serta tidak memperkeruh suasana dengan tampil di media massa maupun media sosial. Sementara orang tua bayi diduga tertukar, Feni dan Rauf menyebut tidak menjelaskan hasil mediasi ini. Namun Feni dan Rauf menyebut akan terus berjuang dengan melakukan tes DNA ulang di rumah sakit lain jika hasil tes DNA yang keluar menunjukkan positif atau identik. Sementara itu, KPAI menyebut mediasi digelar bukan menyangkut tindak pidana, melainkan fokus pada upaya mencari solusi bersama. Atau kompensasi nggak dibicarakan pada hari ini? Tadi tidak dibicarakan. Tapi ada hitam di atas putih. Ada investigasi internal nggak? Ada. Kita melakukan dan kemudian dari pihak Dinkes Rumah Sakit juga sudah menurunkan 2 kali dan juga mengevaluasi. Sementara apa yang ditemukan? Silakan ditanya sama pihak Dinkes ya. Menanyakan medis yang katanya tidak pernah didapatkan oleh pihak keluarga Pak Rauf. Benar itu, Dok? Kita tidak ingin memruncing lebih lanjut, tapi sederhananya kan itu kan hak pasien. Hak pasien kan untuk dapat rekam medis kan? Iya, kenapa tidak dikasih kepada pasiennya? Sederhana itu kenapa tidak diberikan kepada pasiennya rekam medis bayi itu? Ini urusan bayi. Ya hari ini prosesnya berlangsung tanpa tekanan, silahkan ditanya. Tapi dalam proses sebelumnya itu ada tekanan berat. Apakah rekam medis itu sudah di tangan pihak orang tua sekarang? Sudah siapkan. Rumah sakit bakal mencari itu semua sih. Akan menuntut? Tidak. Kenapa tidak? Saya kurang tahu sih. Terus bayi kandungnya gimana? Saya kurang paham soalnya nggak boleh ceritain ya. Akan dikembalikan? Iya, intinya itu sih. Akan dikembalikan? Iya. Saat ini berarti tahu keberadaan bayi? Nah, tidak. Tidak tahu, Bang. Nggak tahu? Iya. Tapi tadi dari rumah sakit menjanjikan apa? Ya bakalan tinggal nunggu hasil DNA aja gitu, Bang. Ya, kalau ya, nanti hasil tes DNA negatif, berarti kan itu bukan anak kalian ya? Iya. Apa langkah selanjutnya? Akan dituntut ke rumah sakit? Nanti akan mungkin sama kuasa hukum saya nanti ceritain lagi. Pemirsa, warga kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Selain memeriksakan kesehatan, juga digelar hitanan massal gratis.
Pemirsa, untuk mendukung sarana kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri menggelar bakti kesehatan, pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, serta pemeriksaan gigi gratis. Bakti kesehatan ini disambut baik oleh masyarakat. Warga berharap agar bakti kesehatan digelar secara rutin agar dapat membantu masyarakat. Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri, Jawa Timur memiliki berbagai fasilitas seperti layanan MRI Tesla yang mampu mendeteksi berbagai keluhan kesehatan pasien. Alhamdulillah Mas, bisa membantu sekali. Kita bisa mengetahui penyakit secara gratis ya. Biasanya kan juga antrinya juga tidak terlalu antri Mas. Biasanya kan mau antri kalau di rumah sakit. Bidokes dan Rumah Sakit Bayangkara jajaran di Jawa Timur khususnya Rumah Sakit Bayangkara Kediri selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya melalui kesehatan bakti masyarakat. Jadi akhir Desember ini kebetulan kami melaksanakan kegiatan bakti kesehatan masyarakat di lapangan parkir Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Pemerintah Kabupaten Oku Timur membagikan bantuan sosial usaha ekonomi produktif untuk masyarakat prasejahtera di Kabupaten Oku Timur. Program tersebut untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Oku Timur. Bupati Kabupaten Oku Timur Lanosin Hamzah menghadiri pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif atau UEP untuk masyarakat prasejahtera. Pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Oku Timur. Pemberian bantuan sosial juga mewujudkan program kemuliaan yang diusungnya pada saat mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Kabupaten Oku Timur. Dan kegiatan ini adalah sebagai bentuk perbuatan salah satu kemuliaan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Bagaimana caranya mensejahterakan kehidupan bangsa yang ada di negeri kita. Penerima manfaat bantuan usaha diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dalam menjalankan usaha dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan agar tercipta kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis digelar di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Banten. Setiap siswa mendapatkan paket berisi nasi, sayuran, ayam, buah, dan susu cair kemasan. Uniknya, dalam uji coba makan bergizi gratis ini, sejumlah siswa meminta agar porsi makannya ditambah lebih banyak lagi. Tak hanya itu, mereka juga berharap menu lauknya nantinya bervariasi agar tidak bosan. Diketahui pemerintah Tangerang Selatan, Banten menyediakan anggaran di tahun 2025 untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp139 miliar. Berbeda-beda dan kombinasi ikan dan ayam. Tadi makan apa aja nih? Tadi? Ayam katsu. Enak nggak? Pemirsa, untuk mewujudkan Asta Cita atau 8 visi misi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, sejumlah strategi dalam mendukung program makan bergizi gratis disiapkan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin melalui Koperasi Pesantren. Pemirsa, dalam Munas Dekopin 2024 di Jakarta, program makan bergizi gratis disebut sejalan dengan cita-cita koperasi. Dekopin telah menyiapkan sejumlah strategi dan juga program melalui Koperasi Pesantren, di mana nantinya akan disiapkan dapur di berbagai pesantren yang memiliki koperasi, serta bekerja sama dengan para peternak ayam petelur dan ayam pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program makan bergizi gratis di pesantren-pesantren. Sekarang saja untuk persiapan untuk makan bergizi gratis itu sudah melibatkan koperasi. Satu contoh misalnya Ikopontren, Induk Koperasi Pesantren, Induk Koperasi Wanita Indonesia itu telah diberi sekian jumlah titik dapur, ya, termasuk dari saya dikasih kurang lebih 100 dapur. Nah ini sekarang sudah mulai dilakukan pembangunan dapurnya.
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan keduanya digelar di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di serambi istana. Keduanya kemudian menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden el-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Setelah itu keduanya memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Usai perkenalan, Presiden Prabowo dan el-Sisi kemudian melakukan percakapan pribadi serta pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Presiden el-Sisi menyatakan dukungannya untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Mesir di berbagai bidang, termasuk mendukung penuh pelajar Indonesia belajar di Mesir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir. KTT ini Prabowo menerima tongkat estafet sebagai Ketua KTT D8 pada 2026 hingga 2027 mendatang. Dan berikut laporan Salam Rahmat dari Kairo, Mesir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT D8 atau Developing Age, Forum Kerjasama Ekonomi 8 negara berkembang dengan mayoritas penduduk beragama Muslim. Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut nantinya akan dilakukan serah terima jabatan atau tongkat estafet dari Mesir kepada pemerintah Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang. KTT kali ini yang bertajuk Investing in Youth and Supporting Small Medium Enterprise Shaping Tomorrow's Economy dengan cara adanya peningkatan kerjasama ekonomi di berbagai pembangunan ekonomi terutama. Dalam kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa nantinya berbagai diskusi ini akan mulai dibahas, mulai dari isu ekonomi global, pembangunan, lalu juga ada perdagangan, investasi dan juga kerjasama dalam bidang teknologi dan juga pembangunan berkelanjutan dengan memusatkan perhatian pada pencarian solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Nantinya kita juga tentu berharap melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini semakin menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia, terutama kaitannya dalam penguatan peran aktif Indonesia di forum-forum internasional, terutama juga dengan kerjasama ekonomi di negara-negara berkembang. Dari Neo Capital Administratif Kairo, Mesir, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews meraih penghargaan dalam ajang Malam Apresiasi Piala Presiden 2024. Acara digelar di kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis malam dan dihadiri Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024 Marwarar Sirait dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Acara ini turut dihadiri legenda sepak bola Indonesia seperti Ruli Nere, Kurnia Mega hingga Haris Yulianto. Acara ini memberikan apresiasi kepada legenda sepak bola Indonesia dan juga kepada media cetak, online, foto, televisi, dan media sosial dalam meliput Piala Presiden 2024. Dalam acara ini, iNews meraih peringkat ketiga dalam kategori televisi. Acara ditutup dengan penyerahan keuntungan bersih dari penyelenggaraan Piala Presiden 2024. Keuntungan yang didapat sejumlah 31,9 miliar rupiah. Yang pasti puji Tuhan bisa dapat peringkat ketiga di lomba jurnalistik untuk Piala Presiden ini. Ini juga bentuk komitmen dari iNews juga untuk mendukung persepak bolaan nasional, khususnya juga di turnamen-turnamen lokalnya juga. Dan komitmen dari iNews juga untuk terus memberikan berita yang inspiring dan informatif.
harapannya untuk persepak bolaan Indonesia ke depannya gimana? Kalau untuk harapan persepak bolaan Indonesia sendiri juga semoga semakin lebih maju, semakin berkembang, baik dari grassroots-nya juga, dan untuk timnasnya juga amin kalau kejadian bisa masuk Piala Dunia 2026 nanti. Pemirsa, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC kembali menunjukkan keperkasaannya di ajang 3 Second Futsal Super Cup 2024. Pada laga final, BTS FC berhasil mengalahkan Black Steel FC dengan skor tipis 3-2. Final 3 Second Futsal Super Cup 2024 antara Bintang Timur Surabaya atau BTS FC melawan Black Steel FC yang digelar di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit. Kedua tim tampil menyerang sejak peluit pertama dibunyikan. BTS berhasil membuka keunggulan di babak pertama dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, Black Steel FC semakin meningkatkan tempo permainan dan berhasil unggul 2-0 di awal babak kedua. Namun BTS FC belum mau menyerah. Seluruh kekuatan para pemain dicurahkan untuk membalikan skor menjadi 3-2 dan berhasil memenangkan turnamen pramusim ini. Tak hanya menjadi ajang pramusim, turnamen ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas Liga Futsal Profesional dan Timnas Futsal Indonesia. Jadi kita di futsal sangat berbangga bahwa banyak pemain-pemain kuat yang ada di timnas yang memperkuat timnas sehingga kita bisa juara di level ASEAN itu berasal dari liga kita yang kuat. Makanya kami ingin fokus ke depan untuk kita mentransformasi timnas harus kita lakukan dengan fondasi yang kuat, yaitu liga yang kuat. Turnamen ini menjadi bukti bahwa persaingan di dunia futsal Indonesia semakin ketat dengan banyaknya talenta-talenta berkualitas di dalam negeri. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, konsep Super Sport Scooter hadir dalam peluncuran motor matic terbaru. Motor matic ini tidak hanya memiliki wajah baru, tapi juga menghadirkan sejumlah teknologi terkini. Generasi ketiga Yamaha Aerox diyakini tidak hanya memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan bagi para penggunanya, tetapi juga akan semakin memperkuat eksistensi Yamaha di segmen sport scooter. Dikembangkan dengan konsep Super Sport Scooter yang terinspirasi dari DNA R-Series Ride the Revolution, Aerox Alpha merupakan skutik yang menawarkan perpaduan antara nilai sporty khas Yamaha dengan teknologi canggih yang mendukung passion berkendara anak muda saat ini. Nilai sporty dapat dilihat pada tampilan desain, riding position, dan juga kemampuan kaki-kaki motor dalam menghadirkan rasa berkendara yang agresif serta stabil. Sementara teknologi canggih merujuk pada kehadiran teknologi Yamaha Electric Continuously Variable Transmission yang memberikan sensasi berkendara turbo. Kesan motorsport yang agresif ini semakin kuat berkat desain lampu depan dan belakang yang dibuat lebih tajam dan sudah berteknologi full LED. Motor ini juga dilengkapi dengan sistem pengereman emergency stop signal. Fitur konektivitas Y-Connect yang sudah menggunakan CCU 2.0 sehingga bisa terintegrasi dengan Google Map untuk menampilkan navigasi turn by turn pada layar TFT infotainment display. Ini pertama di dunia kita luncurkannya di Indonesia untuk khusus kalangan muda yang sudah begitu menggarungin Aerox ini yang sudah sangat terkenal. Dan teknologi-teknologi baru ini adalah disematkan teknologi yang terbaru, termasuk tentunya untuk feature yang alpha. Alpha itu maksudnya adalah untuk chief, untuk boss, untuk pemimpin, untuk pemimpinnya kalangan generasi Z atau milenial. Yamaha juga turut memperkenalkan varian spesial yakni Aerox Alpha Turbo Ultimate yang dilengkapi dengan berbagai part khusus yang tak ada pada varian lainnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim dingin tahun 2024, Kota Chengdu, Cina menggelar berbagai promosi wisata. Tidak hanya mengenal panda, Dinas Kebudayaan Chengdu telah menyiapkan 10 rute perjalanan wisata. Dinas Kebudayaan Radio, Film, dan Pariwisata Kota Chengdu, Cina mempromosikan kekayaan wisata budaya Chengdu musim dingin 2024 bertemakan Chengdu, bukan hanya panda. Promosi ini berlangsung sejak tanggal 12 hingga 16 Desember 2024.
Adapun Dinas Kebudayaan Chengdu juga mengumumkan pendirian stasiun Panda Wisata Chengdu pertama di Indonesia. Promosi ini berlangsung dalam rangka memasuki libur musim dingin, di mana banyak turis asing yang berkunjung ke wilayah Chengdu. 从中国每年有大量的游客来到印尼旅游，我们也希望今后印尼有很多喜欢旅游的客人到四川。我服务的旅行社有30年的旅游业的经验，从业经验，所以我们希望能够给到印尼客人更好的服务。 Dinas Kebudayaan Chengdu telah mempersiapkan 10 rute perjalanan bagi wisatawan Indonesia. Wisatawan Indonesia dapat melihat panda, menikmati kuliner, berkunjung ke festival, bermain salju, menjelajah alam, dan sejarah kota Chengdu. Promosi ini juga mempererat persaudaraan dan menjadi sarana pertukaran budaya bagi Indonesia dan Cina. Pemirsa, 5 kecamatan di Kabupaten Baru terendam banjir. Tim reaksi cepat BPBD Baru bersama TNI Polri mengevakuasi warga dan anak sekolah yang terjebak banjir. Akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak Rabu malam, ruas jalan poros Provinsi Sulawesi Selatan, Pekai Baru terendam banjir. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah Baru, 5 kecamatan di Kabupaten Baru dilaporkan terendam banjir. Salah satu wilayah yang paling parah adalah Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau. Baru tadi malam hujan sehingga banjir sampai 1,30 meter. Kondisi banjir ini membuat warga khawatir, terutama para orang tua yang anak-anaknya dilaporkan terjebak banjir saat hendak berangkat maupun pulang dari sekolah. Terkait hal tersebut, tim relawan BPBD Baru bersama TNI Polri segera bergerak melakukan evakuasi warga dan anak-anak sekolah yang terjebak banjir di Desa Lalabata dengan menggunakan perahu karet. Kini, BPBD telah menetapkan status siaga 24 jam untuk memantau perkembangan situasi. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan segera mengungsi jika kondisi memburuk. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.